Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Business Hour. Pemirsa, pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok membuat daya beli masyarakat kian tertekan. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini, banyak warga harus putar otak agar uang belanja harian tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah pemirsa, dengan modal Rp100.000 saja, rekan saya Rian Antono akan mencari tahu sejauh mana uang ini masih bisa memenuhi kebutuhan dapur di pasar tradisional. Lantas apakah dengan uang Rp100.000 kita masih bisa berbelanja berbagai kebutuhan pokok di pasar? Berikut ini informasinya. Bulan Mei 2026 mencatatkan pelemahan yang berat bagi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini pun memperburuk daya beli masyarakat setelah krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz di tengah perang antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Dan di lapangan, sejumlah harga serba naik, termasuk di pasar tempat ibu-ibu belanja. Ya pemirsa, saya baru aja belanja, ini beli permen. Saya langsung kepikiran ya pemirsa, karena kalau dulu, mungkin tahun lalu kita beli permen harganya ini 1.000 dapat 3 atau mungkin bahkan Rp500 dapat 3 permen. Namun saya baru coba beli dan ternyata saya 1.000 dapat 2-3 permen. Atau artinya berarti satu permennya harganya Rp500. Dan saya baru sadar bahwa ternyata emang semua serba mahal. Karena eskalasi Timur Tengah, karena rupiah yang makin melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan pertanyaannya gimana ya rasanya jadi ibu kalau pergi ke pasar, belanja dan semua serba mahal. Dan sekarang saya akan coba mengajak Anda untuk coba belanja di pasar dengan modal Rp100.000. Bisa dapat apa aja ya? Yuk ikuti saya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah langsung terjun ke Pasar Rawasari di kawasan Cempaka Putih. Dan sebenarnya saya bingung mau belanja apa ya dengan Rp100.000. Dan saya akan coba tanya ke ibu-ibu apa yang paling kerasa mahal. Halo Ibu. Ya, siap Mas. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yuni. Ibu Yuni. Ibu Yuni, saya mau belanja nih Bu. Saya punya uang Rp100.000. Tapi kira-kira itu belanja apa Bu ya yang paling kerasa mahal? Karena ibu saya juga kadang sering cerita ini semuanya serba mahal Bu. Iya bener Mas, kayak kita beras aja udah naik ya Mas ya. Paling murah itu dulu 13.000, sekarang bisa 15.000. Nah per kilonya itu bisa di rata-rata 80-an lebih lah. Nah yang paling mahal itu yang terasa itu kayak ayam potong. Dulu bisa dapat 35, sekarang 45 paling murah. Rata-rata 55 itu. Cabai juga udah naik, kayak bawang-bawang sama naik juga. 100.000 kira-kira dapat 3 macam mungkin ya. Siap kalau gitu. Terima kasih Ibu Yuni. Ya. Seenggaknya pemirsa saya udah tahu nih kira-kira saya berarti tadi yang paling penting itu ada ayam, coba lihat telur sama beras. Kita masuk ke dalam. Oke pemirsa, kita akan belanja pertama beli ayam potong. Saya udah di depan jajaran toko ayam potong. Halo Pak, namanya siapa? Pak Rohamin. Pak Rohamin, saya mau beli ayam. Ayam kalau segini berapa harganya Pak? Segini 35.000, berarti bisa untuk berapa orang Pak? Paling 4 orang kan potong 4 itu biasanya. Potong 4 ya? Tahun lalu biasanya berapa Pak ini harganya? Harganya 27, 28. Harganya 27, 28 pemirsa tahun lalu, sekarang harganya 35.000, naik luar biasa. Oke kalau gitu saya mau deh Pak ini. Boleh dipotongin bagi 4 Pak. Ini Pak uangnya Pak. Sip, berarti kembalinya 65.000. Nah pemirsa, dari uang Rp100.000 saya bisa dapat ayam, ya bisa untuk 4 orang makan, dan kembalinya adalah 65.000. Berarti target selanjutnya, mungkin beras, kalau beras tercukupi, kita coba beli telur, kita lihat nanti, yuk. Bukan orang Indonesia kalau nggak suka makan sambal. Nah, sekarang saya mau beli cabai. Cabai rawit berapa harganya Pak sekarang? Sekarang cepet 100.000 per kilonya. Ini naik banget dibanding tahun lalu, Pak. naik banget. Berapa emang tahun lalu?
Tahun lalu sekitar 80.000. 80.000, berarti kalau saya beli seperempat aja, ini kena berapa sekarang Pak? 25 sekarang. 25. Tahun lalu berarti berapa seperempat? 20. 20.000. Iya. Oke, kalau begitu pemirsa, kita akan langsung beli cabai seperempat Pak Gas. Pak, siap. Siap, makasih Pak. Nah pemirsa, berarti ini harganya 25.000 dari total tadi kembalian 65.000, diambil 25.000, sisanya berarti ada 20, 30, saya cuma punya 40.000. Kira-kira beli apa lagi ya? Beras? Yuk. Makasih Pak. Orang Indonesia bukan cuma cabai atau pedas, tapi nggak makan nasi bukan orang Indonesia. Sekarang saya mau beli beras. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Iya, saya mau beli beras nih Bu. Yang paling banyak diminati yang mana Bu? Beras Bandung 15.000, ini Cianjur. Ini sekarang yang naik beras pra. Ini beras buat lontong, beras nasi goreng. Beras pera ini naik dari berapa ke berapa Bu? 2.000 dari 14 ke 16. 14 ke 16. Cuman saya pengen beli yang katanya paling banyak diminatin ini ya, beras Bandung ya. Cuma katanya beras ini naik Bu. Tahun lalu ini berapa Bu? 14, tapi nggak turun-turun, naik terus. Nggak turun-turun tapi naik terus. 14. Oke, kalau gitu saya mau beli beras Bandung Idolaku 15.000. 1 liter cukup kan buat 3 orang Bu? Ya, cukup 15.000. Siap, yaudah Bu, bungkus boleh. Ini Bu, 15.000. Makasih, kita udah beli beras cukup untuk 3 orang. Artinya kembaliannya adalah 25.000. Kita akan beli apa lagi ya? Bawang gimana? Kita beli bawang yuk. Makasih Bu. Oke, sekarang kita beli bawang pemirsa, karena katanya bawang juga harganya yang paling mahal naiknya pemirsa setelah ngobrol sama ibu-ibu di sini. Halo Pak, Ya, dengan Pak siapa? Pak Edi. Pak Edi, ini harga bawang berapaan pas kilonya? Sekarang ini yang biasa 60.000. Kalau yang berbes itu sampai 80. Sampai 80.000, ini naik banget gak sih Pak dibanding tahun lalu? Ya, setengahnya naiknya. Setengahnya, berarti yang tadi si Brebes ini tadinya malah 40.000 doang sekilo. Iya. Oke, berarti kalau saya mau beli bawang yang Brebes yang seperempat kena berapa? Kalau yang berbes 20. Kalau yang ini yang biasa 15.000. Oke deh Pak, biar penglaris saya beli seperempat doang. Oke Pak, berarti 15 kembali 5.000 ya? Ya. Oke, siap. Makasih Pak. Kita dapat bawang dan sisa kembaliannya adalah 10.000. Beli apa ya? Yuk. Banyak belanjaan, nggak banyak sih. 100.000, sisa 10.000, cuma bisa dapat segini. Kita beli apa ya? Ibu, tahu tempe di mana ya? Oh itu ya, 10.000 bisa beli gak sih tahu tempe? Bisa ya? Makasih. Waduh, saya udah lama kayaknya nggak pernah nemenin orang tua pergi ke pasar, baru kali ini ngerasain. Kita coba beli ya. Oke, ini dia jual tahu pemirsa. Dengan Pak siapa Pak? Pak Obet. Pak Obet. Pak Obet ini jual tahu ya Pak? Iya. Kalau nggak salah tahu ini harganya lagi nggak naik deh ya Pak? Enggak, kali kecil aja nih. Diperkecil Pak. Ini berapa segininya? 5.000, tadinya dia bisa lebih berat dan lebih gede Pak? Gede tadinya gede. Sekarang jadi kecil, udah per kapan Pak? Ya, Per kapan dia? sudah mulai kemarin kan udah pas habis mau lebaran, habis lebaran. Habis lebaran Pak ya, berarti bersamaan dengan pas perang-perang itu ya Pak? Oke, kalau gitu boleh dibungkus Pak, saya mau beli 10.000 Pak. Oke, kalau begitu tadi ini tahu saya.
Makasih Pak. Dan berarti tandanya kita sudah habis pemirsa. 100.000 dapat ini. Kita coba unboxing yuk. Jadi dengan harga 100.000 saya bisa mendapatkan beras di harga 15.000. Padahal sebelum kenaikan harganya adalah Rp14.000 per liternya. Selanjutnya, ayam 1 ekor di Rp35.000. Padahal sebelum kenaikan harganya cuma Rp27.000 aja. Cabai seperempatnya di Rp25.000. Padahal sebelumnya cuma Rp20.000 aja. Lalu, ada bawang yang mengalami kenaikan harga yang paling tertinggi. Sebelumnya, seperempat cuma Rp7.000 aja. Namun, kini melambung jauh menjadi Rp15.000. Dan yang terakhir, tahu. Harganya sih normal, perbungkusnya Rp5.000. Saya beli 2 Rp10.000. Namun, kalau diperhatiin baik-baik, potongannya jadi lebih kecil-kecil. Yang artinya, ini semua 100.000. Padahal kalau saya bandingkan dengan harga sebelumnya, hitung-hitungan saya, ini bisa cuma dicapai atau dibeli dengan Rp78.000 aja. Sisanya Rp22.000 harusnya. Kita bisa beli gula pasir mungkin, atau minyak goreng. Saya terpaksa jadinya beli tahunya ini saya rebus kali ya, karena nggak ada minyak. Oke, jadi pertanyaan, kenapa bisa ada kenaikan harga sebetulnya? Katanya perangnya di Timur Tengah. Kok Indonesia kerasa sampai ke belanjaan-belanjaan di pasar? Dan kalau dibilang katanya karena dolar yang menguat terhadap rupiah, ini jadi pertanyaan. Katanya kan warga-warga desa pada nggak pakai dolar, kok mereka juga jadi serba mahal ya? Usai sudah pemirsa, 1 hari saya jalan-jalan di pasar belanja dengan modal Rp100.000. Dapatnya menurut saya sih nggak gitu banyak ya. Ya semua relatif tergantung pandangan Anda. Saya jadi mikir untuk nggak boleh pelit-pelit kasih jajanan atau uang belanja ke orang tua saya dan kamu. Buat suami-suami nih nggak boleh marah-marah kalau istrinya minta uang yang lebih banyak untuk belanja karena semua serba mahal. Kalau begitu dari Jakarta, Rian Antono dan Sebastian Pascal, jurnalis NTV melaporkan. Kita pulang dulu yuk, masak.